dan saya salah satu pelanggan daripada Bisnis Indonesia sejak saya jadi pengusaha sampai sekarang tetap saya jadikan referensi. Baik Bapak Ibu semua, saya diperintah oleh Maria sebagai Maria ini jabatannya apa? Pimret. Saya tanya sama dia, apa Maria tugas saya? Harus omong-omong hari ini. Jadi berbicara tentang bagaimana pertumbuhan ekonomi 2026 naik dikaitkan dengan energi. Nah sebelum saya ngomong ke sana, saya ingin membuka peta dulu. Peta energi kita sesungguhnya. Energi Bapak Ibu semua ada fosil, kemudian ada energi baru terbarukan. Saya akan bicara tentang fosil dulu. Potret lifting kita atau produksi minyak kita Bapak Ibu semua, puncaknya itu ada pada tahun 9697. Di mana 9697 ada lifting kita, produksi kita itu kurang lebih sekitar 1,5 sampai 1,6 juta barel per day. Konsumsi kita waktu itu hanya 500 ribu barel per day, dan kita bisa ekspor kurang lebih sekitar 1 juta barel per day. Tahun 1997. Dan disitulah di mana Indonesia APBN-nya hampir 40% dibiayai dari sektor energi. 40% pendapatan negara kita. Makanya negara kita waktu itu menjadi anggota APEC. Apa yang terjadi? Reformasi 98, IMF mendiagnosa berbagai macam penyakit ekonomi nasional kita, termasuk dalam diagnosa sistem pengelolaan hulu dan hilir migas kita. Dibuatlah undang-undang. Ini Pak Maman ini. Pak Maman kan dulu Komisi 7 kan bicara undang-undang. Aku ceritakan ini Pak Maman. Dulu Petronas itu belajar sama Pertamina. Ini serius ini. Tapi memang waktu itu karena sang dokter diagnosa penyakit ekonomi Indonesia ini tidak pingin Indonesia ini penyakitnya sembuh. Maka apa yang terjadi? Berbagai kebijakan perubahan regulasi dibuat. Walhasil apa Bapak Ibu semua? Lifting kita turun terus sampai pasca reformasi. Dan 2024 puncaknya lifting kita itu hanya 580 ribu barel per day. Jadi memang kita ini sejak 2008 sampai dengan 2024 tidak pernah target APBN itu tidak pernah lifting kita mencapai target APBN, nggak pernah ada. Dan insya Allah di tahun 2025 target APBN lifting kita bisa kita melampaui daripada target APBN. Ini insya Allah tercapai. Jadi kita sekarang sini berbalik nih. Lifting kita 580 ribu, tahun ini insya Allah 605 ribu lebih lah. Karena target APBN kita di 605 ribu. Impor kita 1 juta barel per day. Jadi berbalik Pak. 9697 berbalik. Nah pertanyaan berikut, apa memang benar minyak kita yang udah nggak ada? Minyak kita ini ada. Bukan nggak ada minyak kita, cuma dibutuhkan teknologi. Karena regulasilah kemudian membuat ruang Pertamina atau K3S lain itu untuk berkolaborasi dengan swasta baik asing maupun dalam negeri. Artinya teknologi kita lambat. Nah sekarang kita rubah. Gimana caranya untuk bisa membuat kedaulatan energi kita? Bapak Ibu semua harus ada terobosan baru. Kita itu masih mempunyai 300 wilayah kerja ya. WK kita 305-306 wilayah kerja yang sudah selesai POD. Ini nggak dijalan-jalanin. Nah contoh Masela. Blok Masela itu salah satu blok giant. Investasinya kurang lebih sekitar 20 miliar US dollar. Itu gas dan minyak. Sudah 26 tahun dipegang oleh Inpet Jepang. Saya jadi Menteri SDM, saya tanya kenapa ini nggak jalan-jalan? Banyak alasan, darat laut. Lama-lama kita mati pun belum ada keputusan. Saya bilang kalau begini sampai ayam tumbuh gigi nggak selesai. Ini nggak perlu profesor doktor, nggak usah terlalu banyak kajian akademik. Ini butuh leadership, butuh ketegasan dan keberanian untuk memutuskan. Saya waktu itu saya minta petunjuk Pak Presiden Prabowo,
Saya bilang, Pak, ini ada caranya agar mereka melakukan. Gimana caranya? Bapak tunggu hasil. Caranya biar saya memikirkan. Kita lakukan. Apa yang terjadi Bapak Ibu semua? Saya bikin surat teguran kepada dia. Yuk nggak jalan, saya cabut. Nggak ada urusan. Dan alhamdulillah sekarang mereka sudah mulai tender. Jadi teguran pertama Bang Aryadi, ternyata investornya juga takut teguran. Jadi teguran kita kasih, teguran kedua nggak kasih, gue cabut. Memang gue udah mau cabut. Apa urusan? Ini kan yang penting hati kita bersih, bos. Jangan ada abu leke. Kalau ada abu leke, ya sudah, negaranya kan begini terus. Asing sana pakai media, pakai medsos, tekan-tekan kita apa segala macam. Dalam hati saya dulu waktu masih mahasiswa aja dari Euronya Bang Fahri, dipukul pakai senjata aja kita masih maju. Apalagi sekarang udah pakai pin negara, masa kita takut sama asing? Nggak ada urusan. Jadi Bapak Ibu semua, ini contoh. Dan sekarang kita akselerasi untuk seluruh sumur-sumur yang sudah saya POD kita clearkan. Nah, kita masih ada punya 16.000 sumur. Total sumur kita itu kan berapa sih? Kita 40.000 di luar sumur masyarakat. Sumur masyarakat sendiri ada 45.000. Di luar sumur masyarakat ada 40.000. Dari 40.000 itu ada 16.000 sumur idle yang tidak dikerjakan. Nah, ini kita lepas, kita suruh kerjasama. Ini cara kedua. Cara ketiga, mau tidak mau eksplorasi untuk jangka panjang. Ada sekitar 70 cekungan wilayah kerja yang kita mau tender. Tahun ini saya sudah tenderkan 910. Tahun besok kita tenderkan 30. Tender aja, jangan ada kong kali kong. Mau nasional, mau luar negeri, selama dia profesional, monggo. Nggak ada masalah. Itu Bapak Ibu semua tentang energi fosil kita. Jadi itu caranya. Jadi teknologi, kemudian kita percepat regulasi, kita berikan sweetener insentif, izin kita percepat, tapi juga jangan kita diganggu oleh bargaining yang aneh-aneh. Tujuan kita cuma satu aja Bapak Ibu semua, kita dapat memastikan produksi kita naik, kemudian penguasaan terhadap wilayah-wilayah kerja dikuasai oleh negara dengan dua konsep, cost recovery atau gross split. Tadinya kan berdebat cost recovery atau gross split. Saya buka aja, terserah investor mau gimana. Yang penting IRR-nya oke, visibility bisnisnya oke, monggo. Kita tetap, saya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Pak Presiden Prabowo tentang implementasi pasal 33. Jadi mau gross split atau cost recovery, tetap negara pendapatannya di atas 60%. Ini adalah bagian daripada implementasi pasal 33. Itu Bapak Ibu semua menyangkut dengan fosil. Untuk BBM, gas bagaimana? Nah, ini gas juga nih. Gas kita itu sebenarnya konsumsi dalam negeri itu cukup. Saya pernah ditanya-tanya oleh wartawan bisnis Indonesia, Pak, katanya kita mau impor gas, Pak. Apa benar, Pak? Kita mau impor LPG. Bapak Ibu semua, di tahun 2025 awal diproyeksinya kita harus impor 50 kargo untuk 2025. Kenapa? Karena total produksi gas kita, LNG kita, tidak kita menghitung antara konsumsi dalam negeri dengan produksi. Semua orang yang bekerja sudah COD itu sebagian ekspor. 30% kita punya produksi minyak itu ekspor. Ya kita putar otak bagaimana agar tidak ada impor. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada impor gas. Yang kita impor LPG. LPG kita sekarang kebutuhan LPG per tahun itu 8,5 juta ton. Sementara kapasitas produksi kita hanya 1,3 juta ton. Jadi kita impor 7,2 juta ton per tahun. Dan LPG ini tidak bisa kita bangun di Indonesia secara semuanya karena bahan bakunya tidak ada. Karena untuk LNG itu bahan bakunya dalam istilah gas itu ada C1, C2. Kalau untuk LPG harus bahan bakunya C3, C4. Nah ini sedikit. Nah ini ilmunya Pak Maman. Saya ini kan ilmu palukada, lupa gua ada. Kalau Pak Maman sekolah betul dia di bidang perminyakan gitu. Nah ini kira-kira Bapak Ibu semua yang saya mau sampaikan tentang posisi energi kita.
Berapa impor kita? Total impor kita per tahun antara LPG, BBM, baik crude maupun BBM jadi kurang lebih sekitar 500 triliun rupiah per tahun devisa kita keluar. 500 triliun rupiah per tahun devisa kita itu dapat, kalau kita tahan tidak kita impor, itu dapat memberikan kontribusi pertumbuhan ekonomi kita minimal nambah 2-3%. Jadi kalau bisnis mau tanya bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ke depan naik atau tidak, kalau kita mampu tidak mengimpor BBM kita, maka saya pastikan devisa kita akan tinggi dalam negeri, dan itu menjadi alat ungkit untuk bisa kita putar dalam negeri untuk bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Ini menyangkut dengan energi. Yang berikut, Bapak Ibu semua, saya disuruh untuk bicara tentang transisi energi. Ini energi baru terbarukan ini menjadi salah satu topik yang hangat juga. Ada nggak slide-nya? Oh, berarti staf saya besok naik pangkat. Saya bicara sudah. Ya udah. Bagus. Sekarang tahunya staf yang kerjanya tidak bagus dirumahkan. Tapi kalau yang staf bagus naik pangkat. Tuh, nggak usah naik gaji, naik pangkat aja. Jadi bicara tentang energi, saya sering ditanya, Pak, bagaimana desain peta Indonesia ke depan untuk membangun energi baru terbarukan? RUPTL tahun 2025 sampai dengan 2035 ada 69,5 gigawatt yang kita sudah memakai blending energi baru terbarukan. Tidak 30% itu yang memakai batu bara. Solar enggak lagi. Dan kita sudah matikan semua ke depan seluruh pembangkit solar. Kenapa? Ini sumber kebocoran. Apalagi PLTD di kampung saya itu nyala cuma 4 jam, laporan 12 jam. Abu lagi itu. Jadi ini kita mulai pangkas buat itu semua. Nah, RUPTL ini silakan mau pakai matahari, mau pakai angin, mau pakai air, monggo, tidak ada masalah. Dan untuk sekarang energi baru terbarukan kita sampai dengan 2025 itu sudah mencapai kurang lebih sekitar 15-16%. Anggi, benar nggak omongan gue ini? Benar. Kau sebagai jubir itu ingatkan saya kalau salah, jangan sudah salah baru bilang terus. Benar ya, 15-16%. Nah, memang target kita waktu itu harus mencapai 19-20%. Tapi kemudian kita revisi. Ada beberapa yang sudah COD yang akan dilakukan 2026. Bapak Ibu semua menyangkut dengan listrik ke Singapura. Ini pasti bisnis Indonesia pernah tanya juga. Pak, apa benar kita mau kirim listrik ke Singapura? Ini daging. Pasti banyak wartawan menanya ini. Saya dari awal katakan begini. Awalnya kita tidak usah kirim energi baru terbarukan. Karena begini, dunia sekarang itu sedang menunggu produk yang green, baik green energy maupun green industry. Nah, sekarang di Indonesia lagi mendorong proyek namanya hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah. Bayangkan negara seperti Singapura, yang mohon maaf, dia tidak punya bahan baku, dia tidak mempunyai energi baru terbarukan. Tanahnya pun dikirim dari pasir dari Indonesia dan Malaysia. Kalau semua barang kita kirim, dia bikin made in Singapura. Awalnya saya bilang, saya nggak mau. Waktu itu di zaman pemerintahan lalu, beberapa menko setuju barang ini. Mungkin satu-satunya menteri yang nggak setuju itu saya. Bahkan saya dianggap menteri bandel. Ya memang dari terminal gimana nggak bandel gitu kan. Tapi yang positif ya, yang positif. Saya katakan begini, boleh kita kirim ke Singapura, tapi win-winnya apa? Untuk Indonesia apa? Maka kemarin kita melakukan negosiasi, akhirnya kita setuju. Kita kirim dia ke Singapura, listrik energi baru terbarukan, tapi dia membangun kawasan industri di Indonesia. Dia membawa investasi di Indonesia. Jadi proyek hilirisasi yang berorientasi pada green energy itu dibangun di Indonesia, kita kirim dia untuk listrik konsumsi di Singapura. Fair dong?
daripada dia ambil barang pakai kita tidak dapat barang. Itu artinya untung dia rugi di kita. Kalau untung dia rugi di kita, mungkin dikirain Menteri SDM sekolah darah di Google terus bisa dibodoh-bodohi. Kan nggak mau juga saya. Gitu. Dan kan udah lama barang ini kita paham. Cuma kita ini kadang-kadang merasa di sana itu lebih hebat. Apanya hebat di sana? Nggak ada, kalau ini cuma persoalan taktik saja. Ini persoalan taktik. Nah, ini Bapak Ibu semua untuk energi. Nah, khusus untuk perdebatan yang panjang, tahun depan kita tidak lagi melakukan impor solar. Tahun depan, total kebutuhan solar kita per tahun itu 32 sampai 33 juta ton per tahun. Nah, kita itu produksi kita dalam negeri itu sekitar 15 sampai 16 juta ton. Selebihnya pakai apa? Pakai FAME. Yaitu namanya B40. CPO dicampur metanol jadi FAME dicampur dengan solar. Nah, kita ini kan sudah sukses untuk membuat B10 sampai B40. Ke depan di 2026 RDMP kita di Kalimantan Timur itu sudah diresmikan, insya Allah tanggal 17 Desember besok. Itu bisa menambah kurang lebih sekitar 100.000 barel lebih. Maka kalau kita dorong B50 dengan penambahan RDMP kita di Kalimantan Timur, maka kita surplus solar kita kurang lebih sekitar 4 juta ton di 2020. Nah, jadi kita menghemat devisa kita. Atur juga begitu, karena kita sudah surplus di solar, maka bahan baku yang tadinya solar kita mau dorong untuk bikin Artur supaya tidak perlu lagi kita impor Artur. Maka dengan demikian yang kita impor tinggal apa? Tinggal bensin. Jadi kalau tidak bisa fosil, ya kita manfaatkan sumber-sumber lain yang kita punya. Nah, menyangkut bensin, Bapak Ibu semua, saya pernah diketawain itu. Awal-awal mereka kan hajar saya sosmed tentang apa yang disebut dengan etanol. Sungguh mati saya. Kacau betul menyangkut etanol. Bapak Ibu semua, etanol ini bahan bakunya dari singkong, dari tebu, dari jagung. Etanol ini adalah sebuah proses bahan nabati yang bisa menjadi substitusi impor untuk bensin. Di Brasil mandatorinya E30, tapi sudah ada E100. Di Amerika mandatorinya E20, sudah ada E85. Di India, di Thailand, di Cina itu minimal E10 sampai E20. Di Indonesia begitu kita membuat perencanaan E10 udah pada ribut. Dan saya dapat memastikan orang-orang yang ribut ini, pertama adalah saudara-saudara saya mungkin penjelasannya yang kita belum mereka secara utuh. Yang kedua ya importir, tulis besar-besar aja nggak apa-apa. Importir ini para semua nyaman kok. Kata mereka apa maunya Bali ini? Solar sudah nggak boleh impor, Artur nggak boleh impor. Ini bensin pun mau dikurangi impornya. Terserah kau lah. Emang negara ini kok mau atur? Ini yang dimaksud oleh Pak Presiden Prabowo. Jangan bocor terus uang kita keluar. Apa yang kita punya kita manfaatkan dalam negeri ini gitu loh. Saya di mana-mana dibilang saya Mr. Menteri Etanol. FNK. Emang penting. Emang kalian pikir bikin gue begitu terus gue risau gitu. Adek itu kau kan. Itu yang orang Papua bilang, adek kau baru tulis kakak sudah baca. Udahlah kita ini jadi menteri, bukan menteri yang dibesarkan di atas bangku. Kita ini besar di lapangan. Jadi mau tekan pakai media, mau begini, mau begono. Itu kita sudah ngerti, siapa mau lakukan. Caranya aja masih cara lama, bagaimana bisa tekan kita? Bagaimana Pak Fahri? Kemarin ada swasta nggak mau beli minyak, seolah-olah nanti pompa bensinnya udah nggak ada, nanti jual tukang pijit, jual es. Ya kenapa bikin aja tukang pijit sampai kau mati si tukang pijit? Apa urusannya sama gua? Negara nggak boleh dikendalikan oleh pengusaha. Aku mau jujur sama di media Indonesia, aku belak-belakan bisnis Indonesia. Nggak boleh ada pengusaha yang mengendalikan negara.
yang mengatur pengusaha negara, tapi negara nggak boleh semena-mena pada pengusaha, gitu loh. Masa kuota impor kita sudah kasih 10% lebih besar, masih minta juga? Emang negara ini nggak ada peraturannya apa? Nanti pakai sosmed, seolah-olah nanti tukang pijit di mana, nanti jual es, ya bagus juga, lama-lama tingginya kita kasih es semua, jual es aja. Ini pasti rame lagi di sosmed nih, memang harus sengaja. Gak apa-apa, happen kan? Iya gitu loh. Jadi harus ada pesan begini tegas kepada pengusaha. Negara itu mau mengendalikan impor dalam rangka apa? Untuk menjaga neraca perdagangan, neraca komoditas dan devisa kita. Bagaimana Pak Direktur Indef? Benar nggak? Aku nggak sekolah pintar loh, tapi Indef yang membuat saya kayak begini. Ini Indef nih. Jadi Bapak Ibu semua itu menyangkut dengan energi. Nah sekarang kaitannya energi bagaimana untuk bisa mendongkrak pertumbuhan. Nah, Bang Hai, berapa menit lagi? Saya pikir cukup ya. Oh, sudah. Bahaya Pak. Soalnya kalau dikasih terus panas di panggung Pak. Jadi kita lihat, soalnya kita di Sumatera menghadapi bencana. Lama kita omong-omong, ini kayak kita mau omong terus gitu. Nah, Bapak Ibu semua, terkait dengan tema untuk urusan tentang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita mau 6, mau 7, mau 8, apa yang terjadi Pak Presiden, itu bisa terjadi kalau ada mesin pengungkit. Nah, salah satu mesin pengungkit ekonomi kita di sektor SDM itu adalah hilirisasi. Hilirisasi. Bapak Ibu semua, saya diskusi dengan Pak Fahri Hamzah waktu kita di Kalimantan ya Pak Fahri ya. Pak Fahri ini kan senior saya di aktivis ya, saya juga aktivis. Saya sempat bilang begini, apa sih Belanda jajah kita 350 tahun di bangsa ini? Apa yang dicari? Ternyata apa? Komoditas kita. Komoditas ini dibawa ke negara lain, dia olah, barang jadinya baru dia kasih masuk, nilai tambahnya sudah terjadi di negara lain, baru dia jual mahal di negara kita. Nah, kalau seperti itu kita masih jual barang mentah terus. Tujuan kemerdekaan kita itu kan adalah bagaimana kita berdikari terhadap ekonomi, politik dan macam-macam. Nah, secara kebetulan Undang-Undang Penanaman Modal (FDA) itu ternyata dibuat pada tahun 67 untuk melegalkan persoalan Freeport. Saya kebetulan ini yang bicara bukan Menteri SDM ya, ini mantan Menteri Investasi nih. Ini. Jadi itu Undang-Undang Penanaman Modal (FDA) itu tahun 67 untuk mengclearkan urusan Freeport. Ada 3 substansinya alasannya. Yang pertama adalah kita butuh teknologi, yang kedua kita butuh kapital, yang ketiga kita butuh pasar. Tapi begitu selesai kan nggak pernah membangun smelter. Hilirisasi itu nggak. Untungnya aja di zamannya Pak SBY, Undang-Undang Minerba tentang mewajibkan untuk membangun hilirisasi 2009 kalau tidak salah undang-undang itu 2009-2010. Tapi itu kan tidak bisa dieksekusi. Masih pro kontra ya, waktu itu saya masih jadi pengusaha juga sih. Waktu itu kan pengusaha tambang. Akbar waktu itu pengusaha, Akbar dia gitu unitnya di Sumut. Nah, walhasil zaman Pak Jokowi eksekusi hilirisasi. Bapak Ibu semua pasti banyak yang tidak setuju dengan hilirisasi. Karena ini bicara tentang geopolitik dan geostrategi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa tunjukkan kepada saya negara mana di dunia ini yang mempunyai sumber daya alam yang dari negara berkembang menjadi negara maju tanpa ada hilirisasi. Tunjukkan. Kalau itu yang kita lakukan, maka apa yang disebut dalam teori ekonomi disebut dengan jangan sampai kita menjadi negara kutukan sumber daya alam yang seperti pengelolaan gas di Belanda.
Nah, atas dasar pemahaman itu Bapak Ibu semua, maka hilirisasi kita dorong. Apa contohnya? Saya kasih contoh aja, nikel aja. Nikel itu, ekspor nikel kita pada tahun 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. 3,3 miliar US dollar. Kita stop ekspor dan kemudian Uni Eropa bawa kita ke WTO. Eropa nggak mau, bos. Eropa maunya kita kirim terus bahan baku. Mereka pikir kita ini negara keberapa mereka begitu. Bawa kita ke WTO. Saya lapor ke Bapak Presiden, Pak, ini kita dibawa ke WTO. Kata Pak Presiden, ngapain mereka mau urus negara kita? Hadapi, maju, kalah, banding. Dan sekarang apa yang terjadi? Hilirisasi kita nilai ekspornya di bidang satu komoditas saja, nikel, yang tadinya 2018 3,3 miliar, 2024 kemarin sudah mencapai kurang lebih hampir 40 miliar US dollar. Ini salah satu mereka takut. Coba pohon industrinya mana? Nikel. Pohon industri. Ini bukan omong-omong. Waktu saya jadi Menteri Investasi, saya membuat peta jalan hilirisasi 28 komoditas. Dari 28 komoditas itu totalnya 618 miliar US dollar sampai dengan 2035-2040. Nah, yang biru-biru itu kita sudah punya ada. Yang putih-putih belum. Waktu itu mimpi saya adalah saya ingin jadikan Indonesia menjadi salah satu negara penghasil produk nikel yang berorientasi pada baterai mobil. Karena ekosistem baterai mobil dari hulu ke hilir, yang dari nikel, smelter, HPAL, katoda, prokursor sampai baterai sel, itu hanya Cina sama Indonesia. Dan Indonesia adalah salah satu negara kedua di dunia yang menerapkan ini, dan ini sudah berhasil, sudah jalan karena produksinya sudah ada. Ini tantangannya besar, bos. Coba emas, coba emas. Tembaga. Ini pangkat bisa turun ini. Mana ini kok? Tembaga, Bapak Ibu semua tahu di kampungnya Bang Fahri. Itu kan di sana Bang Jumon. Di kampung saya Freeport, Papua. Coba tunjukkan kepada saya, sejak pemerintahan Republik ini hadir, kapan kita bisa tahu konsentrat atau bahan baku yang diambil dari Freeport itu berapa kandungan emas, berapa tembaga, berapa perak, berapa litium, berapa uranium? Belum pernah ada, Pak. Kemarin di 2021 kita paksakan Freeport bangun smelter. Nilai investasinya 3 miliar US dollar. Masih AO, gampang aja waktu itu. Kalau mereka lagi mutar-mutar nggak usah berpanjang, simpel aja. Apa yang terjadi? Investasi juga mereka 3 miliar US dollar. Dan sekarang dengan smelter yang ada, dari 3 juta konsentrat menghasilkan 60 ton emas batangan di Republik Indonesia. Ini devisa kita, bos. Di tempatnya Bang Fahri, dari sekitar 967.000 konsentrat itu menghasilkan 18 sampai 20 ton emas. Sekarang Bang, kemarin ada terjadi kebocoran, jadi kita bikin relaksasi sedikit, 6 bulan, habis itu mereka mulai produksi. Jadi ini caranya, Bapak Ibu semua. Dan hilirisasi ini jangan hanya diartikan di sektor mineral batubara dan oil gas, ada juga sektor perikanan, kehutanan, pertanian, macam-macam. Jadi kalau ini mampu kita kelola dengan baik, insya Allah negara kita ini kuat. Inilah yang dimaksud oleh Presiden Prabowo, pengelolaan pasal 33. Aku kadang-kadang berpikir ya, saya dulu mantan pengusaha, untung kita juga udah bagus kok. Ya kita jujur dong, kita fair dong. Kalau untung bagus, ya ada dong kontribusi. Boleh kita kaya, tapi pengusaha nasionalis. Jangan mementingkan kepentingan pribadi aja. Gitu. Siapa sih yang nggak mau kaya?
Apalagi kita mantan aktivis yang dulu miskin ini kan, mau juga bos. Tapi harus berbagi kepada negara supaya bisa bangun jembatan, jalan, rumah sakit, sekolah-sekolah, makanan bergizi. Nah, kira-kira ini semua sebagai pengantar dari saya bahwa mengurangi impor adalah mengurangi impor energi adalah salah satu strategi untuk membuat pertumbuhan ekonomi kuat karena devisa kita nggak jalan, menciptakan lapangan pekerjaan dan melakukan optimalisasi terhadap sumber-sumber daya alam kita dan sekaligus untuk meningkatkan bagi hasil sharing pajak di situ. Hilirisasi adalah yang keduanya. Kalau ini mampu kita lakukan, inilah strategi untuk menciptakan lapangan pekerjaan, untuk mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi, untuk memberikan nilai tambah, dan sekaligus untuk mendorong kedaulatan kita. Competitiveness kita itu ada di situ. Nah, terkait dengan Menteri UMKM, ini karena Menteri UMKM datang, jadi saya harus bagaimana, ini sahabat saya. Negara ini pasal 33 itu sumber daya alam kita itu dikelola sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan ingat, pasal 33 bicara tentang demokrasi ekonomi. Ekonomi kita ini jangan dikuasai oleh sekelompok orang. Kalau sekelompok orang itu namanya abuleke ekonomi. Gitu loh. Kalau jadi abuleke ekonomi itu bertentangan dengan apa yang disampaikan dan apa yang dicita-citakan oleh para founding father kita. Contoh, sumber minyak. Ini aku kasih tahu ya. Sumber minyak itu identik dengan apa? Konglomerat asing. Tidak boleh UMKM kelola minyak. Padahal sebelum kita merdeka, sumur minyak itu sudah ada. Sudah ada di belakang-belakang rumah orang di Sumatera, di Jawa, di Jambi, di Sumut, di Aceh, Sumsel, Jawa Tengah, Jawa Timur. Saya kemarin kunjungan di sana. Tapi Bapak Ibu semua, ini semua nggak ada yang berani untuk memberikan melegalkan ini kepada rakyat kita. Apa yang terjadi? Kasihan mereka ini. Bapak-bapak kepala rumah tangga mengambil minyak ini dikejar-kejar oleh oknum-oknum. Store sana, store sini. Kerjanya enggak nyenyak. Ya daripada seperti itu saya lapor sama Presiden. Pak, sudah saatnya kita bagi-bagi barang itu rakyat dengan baik seperti itu, dengan kaidah yang lingkungannya bagus, keselamatan kerjanya bagus. Apa kata Pak Presiden? Selama kamu anggap itu baik untuk rakyat dan itu terjemahan dari pasal 33, lakukan. Oh, saya bilang saya mainkan barang ini. Saya tekan, saya buat peraturan Menteri nomor 14. Sekarang Bapak Ibu semua, UMKM, koperasi, BUMD sudah bisa mengelola minyak. Bulan ini izin-izinnya kita kasih. Jadi Pak Maman main barang itu. Jangan koperasi, urus kerupuk, urus kios, urus LPG, nggak bisa. Koperasi di Eropa, koperasi di Korea, koperasi di Jepang itu mereka diberikan akses yang besar oleh negara. Ini pasti Bang tahu, ini tahu. Jadi mungkin harus ada teori ekonomi baru. Bahwa definisi koperasi itu tidak hanya identik dengan usaha-usaha yang sifatnya usaha-usaha rumahan, nggak boleh. Makanya saya katakan bahwa belum tentu profesor ekonomi lebih tahu menjalankan ekonomi daripada orang yang bukan profesor ekonomi. Itu. Hari ini sampai hari ini pun saya masih nantang kapan kita mau debat hilirisasi, tapi kok belum ada hilirisasi. Itu dari sisi minyak, dari sisi minerba. Ini Bang Fahri juga tahu nih. Ini undang-undang minerba kita Bapak Ibu semua. Saya orang Papua ya. Berapa orang Papua yang punya tambang di Republik ini? Orang NTB berapa yang punya tambang emas di NTB? Maman orang Kalimantan, berapa orang Kalimantan yang punya tambang batu bara? Berapa yang punya tambang boksit? Orang Sulawesi, orang Maluku yang punya tambang nikel, berapa yang punya? Yang punya itu hampir semua, saya tidak katakan semua ya, hampir semua kantornya ada di Jakarta. Saya katakan keadilan seperti apa macam begini?
Saya lapor lagi sama Presiden. Saya bilang, Pak, kalau begini terus sampai ayam tumbuh gigi, ini implementasi pasal 33 susah terwujud. Kata Bapak Presiden, lakukan yang terbaik. Ya kita akhirnya mengusulkan ke DPR merubah undang-undang Minerba yang tadinya UMKM daerah, koperasi daerah tidak mendapat ruang prioritas. Dengan perubahan undang-undang dan PP-nya udah, permennya sudah, undang-undangnya sudah. Jadi sekarang pengusaha daerah bisa menjadi tuan di negerinya sendiri dengan mendapat iup prioritas sesuai dengan aturan yang ada. Ini bisnis Indonesia ini cukuplah, dapat gaji dari saya udah cukup ini. Ini belum pernah saya mau serugas ini di tempat lain. Berita satu aja saya tidak mau serugas ini. Ini karena komisaris utamanya mantan ketua umum MIPI, jadi saya mulai agak sedikit tertindas juga di atas panggung ini. Jadi Bapak Ibu semua, saya pikir ini sebagai bentuk program pro rakyat. Jadi kita ingin ini kita sharing. Ayo, saya tahu bahwa di sana sini masih ada kekurangan. Itulah tugas kita semua. Oh, kalau saya mau cerita lagi Bapak Ibu semua, sungguh mati. 2 hari 2 malam tidak cukup. Ya, 2 hari 2 malam tidak cukup. Tapi oke, sekedar gambaran. Bapak Ibu semua, saya punya keyakinan 2026, insya Allah, kalau makroekonomi kita bagus, dengan regulasi dan arahan kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo yang begitu kuat, kita ini sekarang Sabtu Minggu pun kerja. Pak Presiden Prabowo ini jangan coba-coba menteri-menterinya aneh-aneh. Jangan barang ada cerita B, itu sama dengan orang Papua bilang, "Ade, kau baru tulis kakak sudah baca." Oh, paling ahli. Ini bos ini menguasai darat, laut, dan udara. Jadi kita ini kerja, Bapak Ibu semua. Kalau yang tidak bekerja baik untuk bangsa, beliau menyampaikan, beliau butuh survivor. Apa bahasa Inggrisnya itu? Apa survivor? Apa yang tadi itu? To be or not to be. Itu biasa di rapat-rapat beliau satu untuk kita kan. Ya biasa mah, orang Papua kan bahasa Inggrisnya gitu-gitulah kira-kira ya. Jadi kita ini bekerja bos, kalau tidak merah putih, ya sudah, pemain pengganti masuk. Kalau sudah merah putih tapi kerjanya masih main-main mata, nah kau lewat, pasti nilai kau lain. Dan saya ingin menjadi anak kampung, anak daerah yang mengabdi kepada negara secara kafah, secara utuh pada merah putih. Di bawah pimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran Raka Buming Raka. Demikian Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan. Bang Ai, terima kasih sudah memenuhi kewajiban saya untuk menghadiri perintah daripada bisnis Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya mau sampaikan ya, bahwa Golkar sama Gerindra itu adik kakak. Ya, tapi yang kakak itu Golkar, habis itu baru Gerindra. Terima kasih Bapak Menteri, izin untuk masih kita berada di atas panggung dan mohon